Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Rahmasari Fahirun dengan NIM akhir 55 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya ingin menjelaskan kembali terkait apa itu normalisasi, di mana normalisasi adalah solusi untuk pengelolaan data yang efisien atau mempermudah sistem dalam membaca suatu data. Lanjut ke materi, apa itu normalisasi? Seperti yang tadi saya katakan, normalisasi itu ada proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Yang dimaksud di sini, data itu sebenarnya bisa kita baca dengan mudah, tetapi data tersebut bukan bakal sulit dibaca oleh sistem jika tidak dilakukan normalisasi. Walaupun kita bisa melihatnya, kita bisa memahaminya. Jadi, pada proses normalisasi ini kita membuat atribut-atribut data itu menjadi entitas sederhana, memiliki beberapa tabel tetapi memiliki tabel yang sederhana dan non-redundant yang bermakna tidak duplikat dan fleksibel dan bakal mudah dicari oleh sistem. Baik, lanjut ke tujuan berdasarkan yang pengertian normalisasi tadi, terdapat tujuannya tentu saja untuk menghilangkan redundansi data. Redundansi data itu agar tidak terjadi keduplikatan. Jadi ketika kita mencari sebuah datanya itu tidak sama. Kita bakal bingung kan kalau misalnya terdapat dua data yang sama tetapi di baris yang berbeda. Dan kedua itu memastikan dependensi data, yaitu ketika kita ingin melihat atau mengupdate mendelete tidak terjadi kesalahan. Ketika kita ingin melihat data pada kode ini, jika kita tidak melakukan normalisasi, bakal bisa saja terjadi kesalahan menampilkan sebuah data. Dan bisa saja kita mengupdate-nya apa, yang terupdate apa, maupun mendelete. Kita menghapus data yang tidak penting ceritanya, tetapi ternyata kita menghapus data yang penting. Jadi terdapat data ini bakal sangat-sangat tidak terstruktur. Lanjut, tentu saja database yang bisa dinormalisasi itu tidak semua. Hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi, seperti DBMS, yaitu Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Normalisasi ini maksudnya dia bekerja dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Yang berarti datanya itu telah ada yang kita normalisasi, bukan yang kita betul-betul buat dari awal, tidak. Nah, setelah pengertian-pengertian ini, masuk ke bagaimana sih cara melakukan normalisasi database. Terdapat 4, sebenarnya ada lebih, tetapi sampai normal form itu sudah sangat baik. Tentu langkah pertama kita harus mempunyai anormalized form atau tabel tidak normal, dan kita dengan syarat-syarat yang bakal dijelaskan nanti, kita membentuk first normal form, second normal form, dan third normal form. Masuk ke pembahasan bagaimana cara melakukannya beserta cara implementasinya. Di sini terdapat anormalized form, bentuk awal dari sebuah tabel atau data dalam basis data sebelum dilakukan normalisasi. Terdapat grouping pada produk kategori, current, brand, terms, dan section. Di sini kita bisa terlihat mudah, bukan? Kita melihatnya, kita bisa mengerti, tetapi untuk di sistem akan sulit. Maka dari itu, untuk bisa memenuhi satu NF, kita harus membuat setiap baris
Jangan dalam bentuk grouping seperti tadi yang clothing itu untuk semua 7 baris, kita kasih per baris. Jadi tiap kolom itu tidak menyimpan data lebih dari satu. Seperti tadi yang clothing, yang pada produk kategori, currents, terms, dan section, brand, itu kan dia satu kolom tapi menyimpan untuk semua 7 baris. Itu tidak boleh. Dia harus per baris satu data. Dan tidak ada kolom yang duplikat. Di sini tidak ada kolom yang sama. Dan tidak ada juga baris yang sama persis. Sama bukan berarti terdapat clothing itu tidak boleh. Tetapi satu baris itu pasti memiliki perbedaan dengan baris yang lain. Dan tidak ada atribut turunan. Karena sudah memenuhi, kita lanjut ke second normal form. Dan harus tentu syarat pertama harus sudah bentuk one normal. First normal. Setelah itu barulah dibuatkan tabel terpisah untuk nilai-nilai yang keluar berulang kali pada beberapa baris. Dan tambahkan primary key pada tiap tabel dan hubungkan menggunakan foreign key. Seperti halnya tadi itu brand. Yang Zara itu kan berulang kali. Maka dari itu kita buatkan tabel untuk brands. Dan kita menambahkan ID untuk brands. Begitu pula dengan kategori seperti clothing tadi. Nah, terdapat juga di terms sama section. Nah, di sini kita kasih, mohon maaf sebelumnya terjadi kesalahan pada tabel awal yang sebenarnya terdapat sus, tapi di bagian terms itu hanya jaket saja pada grouping. Sebenarnya di sini ada sus. Nah, balik lagi. Ini sudah dibuatkan dua tabel tambahan dan sudah dibuatkan untuk primary key-nya masing-masing, yaitu brand ID, kategori ID, dan produk ID. Dan untuk di situ sudah dihubungkan dengan foreign key, di mana primary key pada tabel brands dan kategoris itu sudah menjadi foreign key di tabel produk. Setelah menjadi second normal form, tentu akan lanjut ke third normal form, yaitu pindahkan kolom volume yang tidak tergantung ke key menjadi tabel lain. Karena jika terjadi perubahan pada kolom tersebut, ditakutkan bisa merubah perubahan di banyak baris. Makanya perlu dipisahkan lagi. Nah, sebelum masuk ke contohnya, di sini terdapat ketentuan fungsional ketergantungan fungsionalitas. Nah, sebelum masuk itu kita harus masuk ke normal ketiga, kita harus tahu tentang apa itu ketergantungan fungsionalitas. Dalam tabel itu jika terdapat atribut B memiliki ketergantungan fungsionalitas dengan A, maka kita bisa bilang itu A itu kayak sebagai A bergantung sama B. Seperti halnya jika A ini bergantung pada B dan B ini bergantung sama C. Nah, otomatis secara tidak langsung ini C bergantung memiliki keterkaitan dengan A. Maka dari itu, pada contoh yang ini, yang pada 3NF yang saya buat ini, pada tabel produk, saya menjadikan 3 tabel baru, yaitu produk details, dan produk inventory. Tentu alasannya kenapa dibuatnya produk details dan produk inventory itu untuk menghindari ketergantungan transitif. Di sini saya memisahkan data tambahan yang bersifat detail ke tabel baru, yaitu produk inventory dan produk details. Nah, di sini bisa saja menjadi pertanyaan, kenapa saya menyimpan brand ID dan kategori ID menjadi foreign key di tabel produk? Alasannya karena brand ID dan kategori ID itu adalah informasi utama yang mendeskripsikan produk secara langsung.
Informasi seperti merek dan kategori bukanlah detail tambahan, melainkan sifat mendasar dari sebuah produk. Maka dari itu, atribut ini lebih cocok berada di tabel utama produk, bukan di tabel details. Details produk. Setelah kita memenuhi 3 syarat tadi hingga ke third form, maka kita lanjutkan ke pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram. Terbentuk 5 tabel, otomatis terdapat 5 tabel juga di sini, yaitu produk inventory, produk details, kategoris, dan brands. Dan relasinya itu produk menjadi primary key dari produk details dan produk inventory, dan produk juga menjadi merupakan foreign key dari brands dan kategoris. Baik, segini saja penjelasan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan ucap dan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.